Minuman dingin beres batu, memang paling pas dinikmati saat cuaca panas. Es batu apa yang paling Anda gemari? Es cube atau es kristal? Nah, Anda jangan terkecoh ya, karena walau es kristal selalu jadi teman minuman di restoran dan rumah makan terkemuka, ternyata tak menjamin terbebas dari bakteri mematikan. Apa yang biasa Anda cari saat panas terik? Minuman dingin atau es pasti jadi pilihan pertama kan? Siang-siang gini minum es memang paling pas. Suasana jadi dingin lagi. Tapi apakah es batu yang ada di minuman saya yang cukup mahal ini aman untuk dikonsumsi? Kita cari tahu. Es batu memang sangat populer untuk menghilangkan dahaga. Hanya dengan sekali teguk, haus hilang, berganti rasa dingin di sekujur tubuh. Apapun jenis minumannya, tambahan es batu memang paling pas. Saking cocoknya, hampir tak ada lagi yang peduli dari mana asal air yang dibekukan itu. Belum lagi wujud es batu yang bening membuat para penikmatnya merasa bersih. Tak heran jika orang jarang mempedulikan asal es batu. Saya sih nggak gitu perhatiin banget ya masalah batu itu. Intinya kalau misalkan udah ada batu ya tinggal di itu aja minum. Ya merhatiin, tapi biasanya nggak terlalu masalah lah, mau yang dari mana aja, tetap minum aja. Tapi tahukah Anda kalau es batu yang Anda konsumsi berbahaya bagi tubuh? Jangan berpikir es batu balokan yang kerap dijumpai di warung-warung pinggir jalan ya. Tapi es cube alias es kristal seperti ini. Kebanyakan orang berpikir es batu berbentuk tabung ini lebih praktis dan higienis. Bahkan bentuknya yang mewah membuat es kristal ini banyak tersebar di rumah makan besar. Sayang, belum ada yang bisa menjamin kebersihan es batu ini. Soalnya bukan hanya bahan pembuat es batunya, tapi juga kotoran yang menempel dalam mesin pendingin. Doni Sanjaya, Andri Sumaria, Jakarta. Ya, bukan hanya sumber air es batu saja yang dipertanyakan. Media penyimpanan serta cara penyajian ternyata juga berperan penting sehingga para penikmat es batu bisa menghilangkan haus tanpa rasa was-was. Lantas, bagaimana es batu kristal bisa tercemar bakteri? Berikut laporan khas redaksi Siang. Biasanya es batu identik dengan es balok seperti ini. Tapi kabar soal tidak higienisnya es batu ini membuat es balok ditinggalkan pelanggannya. Setidaknya mereka para pelanggan restoran dan rumah makan terkemuka. Padahal walau sudah naik pangkat, es batu berbentuk tabung kecil ini tak juga terjamin kebersihannya. Dari penelusuran kami, beberapa pabrik menggunakan aliran air perusahaan air minum PDAM sebagai bahan bakunya. Walau lebih jernih, tapi ternyata kondisi ini tidak juga menjamin es cube layak dikonsumsi. Air pam yang menjadi bahan baku es tidak dimasak terlebih dahulu. Walau telah berada dalam suhu yang beku, bahkan hingga minus 4 derajat Celcius, kandungan bakteri berbahaya dalam air tidak akan hilang. Pada dasarnya bakteri ini memang pada saat suhu minus 4 derajat Celcius dia dalam keadaan dormansi. Artinya dia tidak melakukan aktivitas apapun. Apapun air yang digunakan itu harus dalam keadaan dimasak, dalam keadaan mendidih. Secara kasat mata, es cube memang lebih bening. Tapi penggunaan bahan baku dan media penempatan es tidak menjamin kebersihan es ini. Media penyimpanan menjadi titik pencemaran pertama es kristal ini. Untuk mengetahui lebih jelas seberapa higienis ice cube yang kini mulai banyak digunakan di beberapa restoran atau rumah makan, kita akan segera mengujinya. Pengujian dilakukan dengan mencairkan es cube hingga berada dalam suhu kamar. Pengujian mikrobiologis ini bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya bakteri berbahaya yang terkandung dalam air. Dari hasil laboratorium, ice cube yang kami teliti ternyata mengandung bakteri pencemar yang berbahaya bagi tubuh. Dan bakteri ini bisa berasal dari bahan baku, udara, tempat penyimpanan, hingga penanganan sebelum minuman disajikan. Ini berapa banyak, Mbak? Ya, coliform, sejenis bakteri pencemar terkandung dalam es kristal ini. Para penikmat es tentu tak pernah tahu dari mana asal es yang mereka minum.
Penempatan es yang seringkali kotor, penyajian yang tidak steril, nyatanya mengancam kesehatan para penikmatnya. Gangguan pencernaan menjadi keluhan paling utama setelah meminum es yang tercemar. Tak hanya itu, kanker ganas mengintai para pecinta es batu ini. Keberadaan koliform ini sangat berbahaya kalau kita konsumsi karena dia akan mengeluarkan zat racun yang namanya ethionin yang bisa menyebabkan kanker. Di samping itu juga dia mengeluarkan zat-zat beracun lain seperti skatol dan indol yang nanti akan mengganggu sistem pencernaan kita. Es batu memang menjadi kebutuhan umum sebagai obat dahaga. Namun alangkah bijaksananya jika kita tetap memperhatikan kebersihan minuman yang akan masuk ke tubuh kita. Jika Anda benar-benar ingin menikmati es yang aman, tidak ada salahnya jika memilih untuk membuat es batu sendiri di rumah. Air yang matang, alat penyimpanan yang higienis, tentu akan menghilangkan dahaga kita tanpa meninggalkan